kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk Shine Fellowship Bible Study. Dan kali ini kita akan melihat dari kitab Mazmur pasal yang kelima dan pasal yang keenam. Melanjutkan pembahasan eksposisi kita untuk kitab Mazmur. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menuntun, memimpin, menyertai, menolong kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Persiapkan hati dan pikiran kami, mengampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan oleh belas kasih dan kasih karunia-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk berjalan di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-5 dan ke-6 untuk pembahasan kali ini. Dan di sini kita akan melihat dua doa dari Daud. Dan di sini bagian penting untuk kita mengerti dan melihat bagaimana Daud menaikkan doanya, prinsip-prinsip doa yang kita bisa pelajari di sini, dan apa isi dari doa Daud ini yang bisa kita pelajari untuk pertumbuhan rohani kita dan juga menolong kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita
alami, karena Daud menaikkan doa dan permohonan dia pada saat dia mengalami berbagai pergumulan, dia mengalami tantangan, dan bahkan saat dia melihat bahwa Allah sedang mendisiplinkan dia. Nah, di pasal yang kelima ini memiliki pola yang mirip dari pasal 1 hingga pasal yang keempat. Dan pokok pikiran dari Mazmur-Mazmur ini adalah mengenai posisi dan kedudukan serta keberadaan, karakter, dan hasil akhir dari kehidupan orang yang benar dan orang yang fasik. Jadi antara orang yang benar dan orang yang fasik punya bentuk kehidupan atau karakter dan juga hasil akhir dalam kehidupan mereka yang berbeda. Penulis Mazmur ini menyadari bahwa dia dibenarkan hanya oleh kasih karunia, dan kita akan melihat penekanan ini lebih jauh. Di ayat yang pertama dikatakan, Mazmur pasal yang kelima, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Nah, dari judul Mazmur ini kita dapat melihat petunjuk bahwa Daud menulis Mazmur ini. Dan isi Mazmur ini, Mazmur pasal 5 ini bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kita melihat di ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ada dua bentuk bagaimana doa-doa kita naikkan. Pertama, doa dinaikkan dengan seruan yang diungkapkan lewat kata-kata. Kita tahu bahwa kita berdoa, mengeluarkan kata-kata, mengungkapkan isi hati kita lewat kata-kata yang ada. Tetapi kedua, ada juga doa yang dinaikkan dengan perenungan yang dalam diam. Nah, frasa indahkanlah keluh kesahku ini dalam terjemahan bahasa Inggris seperti terjemahan King James diterjemahkan demikian, consider my meditation. Sehingga kita bisa lihat bahwa dalam ayat ini Daud menaikkan doanya dengan kedua cara ini, baik dengan berseru, mengungkapkan dengan kata-kata, dan juga dengan berdoa di dalam hati. Nah, ini cukup menarik karena Paulus mengingatkan kita di dalam Roma, bahwa suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa Roh Kudus menolong kita dalam menaikkan doa dan permohonan kita bahkan dengan hal-hal yang tidak bisa terucapkan, dan Allah menolong kita dalam semua itu. Nah, Daud menundukkan pertemuan dengan Tuhan menggunakan metode paralelisme. Saat kita melihat kitab Mazmur, paralelisme artinya bahwa bagaimana Mazmur itu dibentuk atau bagian-bagian Mazmur, perkataan-perkataan di dalam kitab Mazmur itu disusun. Nah, di sini metode yang digunakan di sini dalam puisi Ibrani ini, di mana dia mengulangi hal ini sampai ke 3 kali. Dia katakan, berilah telinga kepada perkataanku, indahkanlah keluh kesahku, dan perhatikanlah teriakku minta tolong. Ini sebenarnya adalah hal yang sama tapi diungkapkan berulang-ulang. Kita akan lihat contoh dari paralel ini, bentuk paralel ini juga di dalam Mazmur pasal 19. Itu lebih kentara di sana, bahwa di mana kata mengenai firman Allah itu diulang-ulang dengan bentuk yang berbeda, dengan kata Taurat Tuhan, dengan hukum Tuhan. Jadi ada banyak cara bagaimana mengungkapkan hal itu, dan itu bagian dari keindahan puisi Ibrani. Nah, saudara, di dalam bukunya How to Pray, R.A. Torrey menulis demikian. Sangat sering dari apa yang disebut doa, baik yang dilakukan di depan umum maupun secara pribadi, tidak ditujukan kepada Allah. Agar doa benar-benar ditujukan kepada Allah, harus ada pendekatan yang pasti dan sadar kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita harus memiliki kesadaran yang pasti dan jelas bahwa Allah mendengarkan saat kita berdoa. Artinya bahwa ada iman, ada keyakinan yang kita naikkan di sana. Sehingga inilah yang Daud tunjukkan ketika dia mengungkapkan perkataannya di sini. Dia berkata bahwa berilah telinga kepada perkataanku, indahkanlah keluh kesahku, dan perhatikanlah teriakku minta tolong. Kemudian saudara, apa yang Daud katakan? Dia katakan, sebab kepadamulah aku berdoa. Daud berdoa kepada Tuhan, dan ini mungkin terdengar sebagai sesuatu yang umum. Tetapi ini adalah aspek yang penting dari doa. Bahwa seringkali kita berdoa dengan menaikkan begitu banyak permintaan dan dengan begitu mengutamakan perasaan kita. Bukan berarti itu hal yang salah, tetapi perhatikan bahwa terkadang kita begitu memperhatikan atau mengutamakan hal-hal itu sehingga kita tidak pernah secara sadar memusatkan perhatian pada Allah dan merasakan kehadirannya. Daud adalah orang yang tekun dalam berdoa karena waktu doanya terfokus kepada Allah, bukan kepada dirinya. Dia tahu bahwa ketika dia menaikkan permohonan, dia ingin agar permohonan itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan di sini menarik bahwa semua itu muncul dari pengenalan dia akan Allah. Lalu di ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud berketetapan untuk berdoa di pagi hari. Dia melakukan ini karena dia ingin menghormati Allah sejak dia memulai harinya.
Dan ini mempersiapkannya untuk seluruh hari yang dipersembahkannya kepada Tuhan. Spurgeon mengatakan bahwa doa harus menjadi kunci untuk memulai dan menutup hari kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita memiliki satu kehidupan doa yang bersemangat di dalam Tuhan, dan saat kita bangun kita mencari hadirat kehendak Allah? Jika kita mau jujur, saudara dan saya, kita bersalah dalam hal ini. Bahwa terkadang saat pagi kita bangun, hal yang pertama kita cari adalah handphone kita. Tetapi di sini saudara, kita diingatkan untuk ketika kita bangun pagi, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, untuk berdoa, bersyukur kepada Allah. Dan dalam semua itu kita berdoa untuk Allah menolong kita dalam kita menghadapi hari kita. Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kita. Kenapa? Karena ada begitu banyak pergumulan rohani yang akan kita hadapi. Pergumulan yang menekan hati, pikiran, dan batin kita mungkin yang akan kita hadapi di sana. Nah, Daud mengatakan bahwa pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Sehubungan dengan hal berdoa, ada pelajaran penting bagi kita untuk bagaimana kita berdoa. Bahwa terkadang kita begitu terburu-buru dalam berdoa tanpa benar-benar mempersiapkan hati kita dalam ketenangan. Kemudian dia mengatakan bahwa dan aku menunggu-nunggu. Daud menunjukkan sikap hati yang penting dalam hal berdoa, di mana sebelum dia berdoa, dia mempersiapkan hatinya dan dia menaikkan doanya dengan pengharapan kepada Allah, menanti di dalam Tuhan. Lalu di ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Di sini Daud membuat perbandingan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Daud mengenal dan merenungkan karakter Allah sebagai Allah yang benar. Tindakan kita penting di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Allah membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Allah membenci akan dosa dan kejahatan itu. Sehingga apapun yang kita lakukan penting di hadapan Allah. Kita perlu untuk memperhatikan langkah, tingkah laku, dan kehidupan kita. Kita berusaha untuk jangan membiarkan kehidupan kita jatuh di dalam dosa dan mengikuti keinginan kedagingan kita. Mengapa? Sebab semua hal itu akan mengganggu dan merusak hubungan kita dengan Allah dan membuat kita tidak berjalan di dalam hubungan kasih dengan Allah. Perhatikan saudara bahwa mungkin masalah kita saat ini adalah seperti yang ditunjukkan oleh C.S. Lewis. Dia mengatakan bahwa kita tidak cukup membenci dosa untuk marah pada kejahatan dan kedurhakaan di sekeliling kita. Kita terkadang menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang biasa dan itu adalah hal yang berbahaya. Dan saat Daud semakin dekat dengan Allah, dia menjadi lebih sadar akan kekudusan Allah dan keadaan dirinya sebagai manusia yang berdosa. James Montgomery Boyce memberikan komentar untuk bagian ini demikian. Ini adalah cara yang baik untuk mengukur seberapa baik saudara berdoa dan apakah saat saudara berdoa, saudara mendekat kepada Tuhan atau hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Jika saudara mendekat kepada Allah, saudara akan menjadi semakin peka terhadap dosa. Karena Allah yang saudara dekati adalah Allah yang kudus. Sehingga kesadaran akan hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, terutama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan kehidupan doa kita. Bahwa kita tahu kita datang kepada siapa, yaitu kepada Allah yang kudus. Sehingga kita datang dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati, kerendahan diri, dan mau untuk diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu di ayat yang ke-8 saudara, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ini adalah dasar keyakinan Daud. Bahwa Daud datang kepada Allah bukan karena dia berpikir dia benar, dia baik, dan semua orang lain adalah pendosa. Dasar kepercayaan Daud adalah karena kasih karunia Allah, belas kasih Tuhan yang besar itu. Bahwa penyembahan Daud kepada Allah juga tidak didasarkan pada sekedar perasaannya, tetapi pada penghormatannya kepada Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Ini kembali menjadi peringatan dan juga hal yang penting untuk kita renungkan dan kita lihat. Bahwa saat kita datang kepada Allah, bagaimana sikap hati kita. Dan bagaimana kita memandang Allah. Saat kita datang kita tahu bahwa dia adalah Allah yang mengasihi kita. Tetapi juga kita mengerti bahwa dia adalah Allah yang kudus dan Tuhan yang berkuasa. Kemudian di ayat yang ke-9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Perkataan Daud ini mencerminkan ketergantungannya yang terus-menerus kepada Allah. Dia sadar bahwa dia membutuhkan Allah untuk membimbing dia, untuk membuatnya berjalan di jalan yang lurus, jalan yang benar. Daud berjalan di dalam jalan yang benar, tetapi dia bersikap rendah hati tentang hal itu. Dia tahu bahwa hanya karena kuasa dan pekerjaan Allah lah di dalam dirinya yang menjauhkan dia dari orang yang jahat. Kemudian saudara, kita lihat di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Kita lihat ayat yang ke-10 terlebih dahulu.
Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Daud memusatkan perhatian pada apa yang dikatakan orang fasik sebagai bukti kefasikan mereka. Daud mengerti apa yang Yesus katakan kemudian di dalam Matius pasal 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, kebenaran atau kejahatan kita cepat atau lambat akan muncul dalam ucapan kita, dalam bagaimana kita berkata-kata, dalam bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Lalu di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Penekanan dari Daud di sini jelas bahwa orang benar tidak dibenarkan oleh perkataan mereka, apa yang mereka katakan. Tetapi orang benar adalah orang yang percaya kepada Allah dan mengasihi namanya. Tetapi kebenaran mereka terbukti dalam kata-kata mereka. Bahwa mereka bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya di dalam Tuhan. Jadi ada perbedaan yang jelas antara orang yang benar dan orang yang fasik, orang yang hidup bergantung kepada Allah, orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, dengan mereka yang hidup dengan kehendak dan keinginan mereka sendiri. Nah, di sini saudara, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lihat dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang terakhir ini. Bahwa di mana Daud berdoa, pertama dia meminta tuntunan Tuhan, kemudian dia berdoa meminta keadilan Tuhan, dan yang terakhir dia berdoa meminta berkat Tuhan. Dan dari pasal 5 ini saudara, kita belajar dan kita melihat bahwa keterbukaan di hadapan Allah itu menjadi hal yang penting, dan kebergantungan kepada Allah di dalam doa adalah hal yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, bahwa kita tidak sanggup melangkah sendiri tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sebab apa? Kita akan menghadapi begitu banyak hal di depan kita yang jika kita tidak bergantung kepada Allah, mudah bagi kita untuk keluar dari jalur dan justru hidup di dalam satu kehidupan yang menghancurkan diri kita sendiri. Kita lihat di pasal yang berikut, di pasal yang ke-6, dan di sini kita melihat seruan iman di masa saat dia merasa tertekan. Jadi ini bagian berikut yang akan kita lihat dan kita bahas untuk pembahasan minggu ini. Nah, lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kita tidak tahu dengan pasti latar belakang dari Mazmur ini, tetapi nampaknya bahwa ada dosa yang terjadi di sana, sehingga Daud merasa bahwa dia berada di dalam atau di bawah teguran Tuhan. Karena itu dia berseru kepada Allah mengenai hal ini. Dia meminta kepada Allah untuk jangan menghukum dia di dalam murka Tuhan. Nah, kita tahu saudara bahwa tangan Tuhan yang menghukum bukanlah tanda kebenciannya, melainkan tanda bahwa kita adalah anak-anaknya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7 memperjelas hal ini. Penulis Ibrani mengatakan demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ingat bahwa ketika Allah menegur kita, itu tidak terasa menyenangkan. Tetapi teguran itu adalah hal yang baik dan berguna untuk kebaikan kita, untuk kehidupan kita. Sehingga di sini menolong kita untuk punya cara pandang dan perspektif atau sudut pandang yang berbeda mengenai teguran, mengenai hal yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman, hal itu tidak menyenangkan. Kita juga perlu melihat kembali bahwa apa yang ingin Tuhan ajarkan, apa yang ingin Tuhan bentuk di dalam kehidupan kita lewat teguran dan semua hal itu. Kemudian saudara lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Daud tahu dan mengerti apa itu cobaan dan rasa sakit. Di tengah pergumulan semacam ini dia berseru kepada Tuhan untuk memohon belas kasih Tuhan. Daud sadar bahwa kesulitan dan pergumulan itu mendorong dia untuk mencari belas kasih Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bahwa saat kita menghadapi pergumulan mungkin, tantangan mungkin yang datang dalam hidup kita, masalah mungkin, bagaimana hal itu mengarahkan kehidupan kita? Apakah membuat kita punya sikap rendah hati, menyadari akan kedaulatan Allah, mencari belas kasih dan pertolongan dari Tuhan, ataukah justru sebaliknya kita menjauh dari Tuhan? Nah, di sini saudara, perhatikan bahwa pernyataan Daud di sini mengenai Tuhan berapa lama lagi ini menunjukkan bahwa dia merasa bahwa dia berada di bawah hukum Tuhan, tetapi dia masih tahu bahwa dia bisa meminta Tuhan untuk
menolong dia, mempersingkat hukuman itu. Ada tempat untuk kepasrahan yang rendah hati terhadap hukuman. Tetapi Allah ingin juga kita untuk merindukan tempat yang lebih tinggi, menggunakan kerinduan itu sebagai motivasi untuk mencari dia dan memperbaiki sikap hidup kita. Kemudian di ayat yang kelima hingga ayat yang keenam, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Dalam penderitaannya Daud memohon kelegaan, tetapi atas dasar belas kasih Tuhan, bukan atas dasar kebenarannya. Daud tahu bahwa ajaran Tuhan itu adil, tetapi dia juga tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ini menolong juga untuk membentuk sikap hati kita, bahwa saat kita datang kepada Allah, bagaimana bentuk sikap hati kita, terutama saat kita menghadapi pergumulan. Terkadang kita merasa bahwa Allah wajib meluputkan kita karena kita sudah melakukan hal-hal tertentu. Kita rajin ibadah kah, kita rajin melayani kah, dan seterusnya. Ingat saudara bahwa kita jangan memiliki satu pola pikir atau cara sikap hidup bahwa seolah-olah Allah berhutang sesuatu kepada kita. Tidak, sebaliknya. Kitalah yang berhutang akan pengampunan, kebaikan, dan kemurahan Allah dalam hidup kita. Dan bahkan lebih dari itu, Allah sudah membuktikan kasih kepada kita dengan penebusan Kristus. Nah di sini saudara, saat kita datang kepada Allah, penting untuk kita mengerti, datang dengan kerendahan hati, datang dan menyadari bahwa Allah adalah Allah yang murah hati. Tidak dengan dasar kebenaran kita sendiri, kita merasa bahwa kita ini benar dan melakukan sesuatu yang di mana Allah wajib untuk memberkati kita. Tidak saudara, kita jangan datang dengan sikap yang seperti itu, tetapi datang dengan kerendahan hati. Nah dalam penderitaannya ini, Daud merasa bahwa Allah seperti jauh dari dia. Tetapi ingat, pada kenyataannya Allah terus menyertai anak-anaknya dalam bahkan setiap pergumulan mereka sekalipun. Perkataan Daud di sini bukanlah karena dia meragukan kasih Allah, tetapi ini adalah ungkapan hati atas keadaan yang sedang dia hadapi. Ini adalah bagian dari penderitaan di dalam pergumulannya. Ketika kita merasa bahwa Allah ada di dekat kita, maka terkadang kita berpikir bahwa kita bisa menghadapi apapun. Tetapi ketika kita merasa bahwa dia jauh dari kita, kita menjadi lemah bahkan dalam pencobaan yang kecil sekalipun. Fakta bahwa Daud memohon belas kasih Tuhan untuk meluputkan dia dari penderitaan ini adalah bukti bahwa dia sadar dia tidak pantas mendapatkan kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan itu lewat usaha atau perbuatannya. Tetapi dia mengerti bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah, itu adalah kasih karunia Allah. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membenciri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Tangan Tuhan terasa begitu berat atas Daud. Hidupnya seperti tidak lebih dari hanya air mata dan kesengsaraan. Pergumulan Daud ini memiliki setidaknya 3 komponen di sana. Daud merasa Tuhan marah dan menghukum dia. Daud merasa bahwa dia sepertinya jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, semua itu membuat dia tidak bisa beristirahat atau tidak bisa tidur. Dia katakan bahwa dia menggenangi tempat tidurnya dengan air mata. Nah, mengenai ungkapan ini bahwa dengan air mataku aku membanjiri ranjangku, ini adalah salah satu contoh di mana suatu itu diungkapkan secara berlebihan, secara puitis untuk memberikan penekanan pada pesannya. Ini bukan berarti bahwa tempat tidurnya benar-benar mengapung oleh genangan air matanya, tapi bahwa ini adalah bahasa puisi sehingga kita perlu memahami sesuai dengan konteks sastranya. Ini adalah cara kita memahami Alkitab sesuai dengan konteks yang benar. Nah, kemudian saudara, bagian terakhir dari pembahasan kita untuk minggu ini, lihat di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Menjauhlah daripada aku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Mungkin dosa yang membawa Daud ke dalam hukuman ini adalah pergaulannya dengan orang fasik. Dan di sini kita melihat bahwa Daud sadar akan hal itu dan dia bertindak secara konsisten dengan pertobatan yang benar, di mana dia menjauhkan semua hal yang bisa membuat dia jatuh di dalam dosa untuk hidup tidak berkenan di hadapan Allah, terutama mengenai pergaulannya dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu. Di sini perhatikan bahwa Daud mengakhiri mazmur ini dengan nada yang penuh keyakinan. Dia membawa tangisan kepada Allah di dalam penderitaannya dan dia mengerti bahwa Allah mendengar dia dan akan meluputkan dia. Kiranya hal ini, apa yang kita belajar dari mazmur ini, menguatkan hati dan pikiran kita dan menolong kita untuk mengerti bahwa di dalam setiap pergumulan kita Allah ada bersama kita. Sehingga kita mengerti bahwa bagaimana kita datang kepada Allah di dalam doa, menyadari bahwa kita perlu bergantung kepada dia dan hidup di dalam satu sikap hati yang mau bertobat setiap saat, setiap waktu, menyadari
bahwa kita perlu untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, menyadari akan kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas tapi Engkau tidak terbatas untuk menolong kami mengerti lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu. Bantu sertai kami dalam setiap pergumulan dan perjalanan kehidupan kami. Topang dan kuatkan kami. Perlindungan Allah kiranya menaungi, menyertai dan memberkati kami. Dan Tuhan Yesus, oleh perkenanan-Mu Allah sendiri kuatkan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu untuk hidup di dalam ketaatan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.